Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Irmawanti. Saya di sini akan membahas sedikit tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Memasuk yang bertanya, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar. Nah, kita akan bahas. Akan tetapi pada masa tersebut, politik negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengkonsumsikan diri pada tiga sasaran utama, yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercocok di Indonesia. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi, juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaan tidak untuk memihak kepada tersebut. Selain bahwa politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1990-an lebih ditunjukkan untuk merancang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional dan proses demokrasi yang belum selesai di Indonesia, yaitu menciptakan perdamaian ketertiban dunia melalui politik bebas aktif. Oleh karena itu, pada waktu itu Indonesia berusaha atau blok yang mendapatkan pengakuan internasional dengan cara diplomasi, karena beberapa keberhasilan negara-negara mendapatkan pengakuan internasional melalui Ninja Bundar ini menjadi tolak dan menjadi termasuk salah satu dan menjadi kepemimpinan. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia saat ini juga masih ragu-ragu yang belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara blok. Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pertengahan tahun 1950-an, sehingga Indonesia telah memperkeras pada masalah dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan baru mendapatkan bentuk pada seperti konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri bebas aktif inilah menjadi prinsip negara Indonesia pada pemerintahan negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Nah, itu yang termasuk politik luar negeri Indonesia masa demokrasi. Pada poin yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konventif. Pada cara itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau nasional karakter Buding. Nah, kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Nah,
Politik luar negeri ini pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun, seiringnya berjalannya waktu, status dan posting menjadikan faktor-faktor pendorong semakin gencar. Soekarno melaksanakan aktivitas politik luar negeri ini. Sebagai dampaknya, Soekarno yang banyak meninggalkan masalah domestik seperti masalah ekonomi. Soekarno beranggapan bahwa pembentukan ekonomi ada fase awal berdirinya badan negara. Itulah yang termasuk politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Kita masuk poin keempat, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto dan kebijakan politik luar negeri atau Polgri, yaitu pembangunan hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Good Neighbor Policy atau melalui ASEAN. Indonesia sendiri mempunyai beberapa sikap dalam melaksanakan politik luar negeri lainnya, yaitu salah satunya memberikan konversi Malaysia dan upaya mengakhiri konferensi Indonesia dilakukan. Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan dan membangun Indonesia melalui investasi dan bantuan pihak asing. Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya agresif. Selanjutnya, Indonesia juga menikmat aktif Indonesia memainkan peranan utama berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bagian pertama, bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-blok tidak identik dengan tidak adanya ketertiban. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakan sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif, karena politik luar negeri kita tidak hampa mati atau tidak karena politik luar negeri kita hampa dan mati dan berjalan. Yang kedua, bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik, ataupun secara ideologis, bahwa Indonesia benar-benar terbatas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya terpengaruh dari pihak manapun. Seperti yang telah disebutkan tadi dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional atau dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Dan kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing serta bantuan pinjaman. Dan selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia,
Thailand, dan Filipina. Indonesia memainkan peran utama dalam membentuk organisasi ASEAN. ASEAN adalah wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerjasama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sangatlah penting. ASEAN jadilah barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia. Poin yang kelima, politik luar negeri Indonesia era reformasi. Nah, orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi pemerintahan. Perhatian utama luar negeri diarahkan pada utama pemulihan kembali kepercayaan terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik dari politik internasional. Nah, pada masa awal reformasi di B.J. Habibie, pemerintah B. Habibie disibukkan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah sebagai dan terpuruk krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan Penjajah di Timor Timur. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah. Setelah masalah dari Timor NKRI dari Presiden Wahid, cita-cita untuk mengembalikan cita-cita internasional, beliau banyak kunjungan ke negara luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif dan singkat, dan setelah Presiden Abdurrahman Wahid dari turun jabatannya, Megawati dilantik sebagai presiden perempuan yang pertama di Indonesia. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi kondusif baik dan ditandai oleh tukar rupiah dengan stabil. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mengembangkan dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati dan lebih memprioritaskan wilayah negaranya seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, dan Sumatera Selatan dan Timur Barat. Tetapi pada era Megawati diregistrasi, apabila ketika saya menjelaskan terdapat banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takon Indonesia tak